Namanya Rina. Ia dua bersaudara. Saudaranya Ricky. Mereka telah lama ditinggal ayah dan ibunya meninggal dunia semenjak dia berumur 7 tahun. Maka kala itu Rina diasuh oleh pamannya di kampung asal bapaknya, yakni di Pulau Lombok. Sementara Ricky diasuh oleh kakeknya yang berada di Pulau Jawa. 3 tahun kemudian, ia baru mulai mengenyam pendidikan sekolah dasar di tempat mereka tinggal. Rina di Lombok dan Ricky di Jawa. Hingga ia beranjak dewasa, masih tetap tinggal di rumah sang pengasuhnya. 10 tahun kemudian, mereka beranjak dewasa. Rina yang tinggal sama pamannya di Lombok sudah tumbuh menjadi cewek yang cantik jelita dan terkenal pintar saat itu. Rina yang baru saja menyadari akan keadaannya yang yatim piatu pun mulai berpikir keras untuk menjadi seorang wanita yang akan mampu membahagiakan pamannya yang telah berjasa membesarkannya selama ini. Hingga setelah ia lulus di bangku SMA, Rina pun memutuskan diri untuk bekerja di sebuah konter HP yang lumayan besar. Saat itu ia digaji lumayan tinggi dibandingkan temannya yang lain. Karena saat itu ia dipercaya sebagai marketing di kantor itu. Dan dengan prestasinya ia tak jarang diberikan reward oleh bosnya. Karena prestasinya yang luar target penjualan. Hingga membuat kantor itu semakin banyak omsetnya. 1 tahun lamanya, Rina akhirnya bisa menabung dan memberanikan diri untuk membuka usaha konter pribadi dengan modal yang ia telah kumpulkan selama bekerja. 4 bulan kemudian konternya Rina pun mulai ramai langganan. Dan akhirnya Rina pun memberanikan diri untuk mencari jaringan tempat pengambilan barang seperti HP dan bahan-bahan elektronik yang lain, agar ia bisa membelinya lebih murah. Maka ia mencari informasi melalui media sosial, sampai akhirnya ia menemukan relasi di Jakarta saat itu. Tanpa berpikir panjang, Rina yang punya semangat tinggi dan berani pun memutuskan diri untuk nerbang dari Lombok menuju Jakarta untuk membeli beberapa barang elektronik saat itu. Namun, sampai saat itu pun, Rina dan Ricky tak pernah bertemu kembali. Sampai mereka sudah tak saling tanda, karena lamanya mereka terpisah. Waktu terus berjalan, Rina mulai sering bolak-balik Jakarta untuk kepentingan bisnisnya. Hingga pada suatu hari, Rina dengan sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan barang elektronik milik si cowok ganteng itu. Maka Rina dengan tujuan menambah relasi pun langsung nyamperin si cowok ganteng pemilik toko itu. Sambil ia berbincang tentang barang dagangannya. Di akhir pertemuan, mereka cocok untuk berlangganan. Karena harga barang-barang di toko si cowok ganteng itu tergolong murah. Maka ia tukarkan kontak. Setelah itu, pulang Rina ke Lombok. Sesampai di Lombok,
si cowok ganteng menelpon Rina. Di sanalah mereka mulai berkenalan lebih detail. Saat itu cowok laki-laki itu menyamar namanya Gio. Maka hubungan mereka semakin terjalin erat. 4 bulan setelah perkenalan mereka berjalan dengan lancar, Gio pun tetap menyamar sebagai Gio, padahal dirinya adalah Ricky. Namun saat penyamaran itu, Gio tidak bermaksud membohongi Rina dan sama sekali tidak tahu kalau Rina adalah adik kandungnya. Sebaliknya Rina tidak terbesit sedikit pun bahwa Gio adalah Ricky kakaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya saling tertarik yang berujung pada hubungan pacaran. 1 bulan kemudian, Rina pun mulai sering dibookingin tiket oleh Gio untuk menemuinya di Jakarta. Sementara semuanya terjadi, Rina pun tidak pernah bercerita pada paman asuhnya. Pada suatu malam, gaya pacaran mereka pun tergolong dewasa. Gio mulai sering mengajak Rina keluar masuk hotel yang berujung pada mata. Di sanalah mereka sudah tak bisa dengan hubungan tanpa status itu. Maka Gio pun mengajak Rina untuk menikah. Sementara Rina pun yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Gio menerima tawaran itu. Maka dengan acara sederhana, pernikahan itu berlangsung di Jakarta antara Gio dengan Rina. Dan keluarga Rina pun merestui pernikahan Rina dengan Gio. Maka di tahun setelah pernikahan Rina tinggal di Jakarta bersama suaminya Gio, alias Ricky yang sebagai kakak kandungnya. Seiring waktu berjalan, rumah tangga mereka tidak pernah akur. Maka pada suatu hari, usahanya Gio pun mulai menurun, yang berakhir bangkrut. Dan yang sangat miris, setiap hari semenjak pernikahan itu, Rina tidak pernah tenang dan bahagia dengan Gio. Walau demikian, yang namanya bersuami istri, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sebelum itu, Rina sudah 3 kali keguguran. 2 tahun pernikahan itu, mereka bangkrut dengan usaha yang ada di Jakarta, yang mengharuskan mereka harus pulang kampung karena mereka sudah tidak punya tempat tinggal lagi di Jakarta karena usahanya yang sudah bangkrut. Maka Rina pun mengajak Gio dan membawanya pulang ke Lombok. Namun sebelum mereka sampai di Lombok, hampir saja kapal yang ia tumpangi tenggelam. Belum lagi rintangan demi rintangan yang mereka temui, yang sampai akhirnya mereka tiba di rumahnya Rina pukul 8 malam. Maka saat itu, Gio pun tidak begitu kenal tempat itu. Maka pukul 2 malam, Gio terbangun dari tidurnya, karena ia merasakan hal yang berbeda. Dan tiba-tiba melihat tempelan foto orang tuanya, yang membuat Gio kala itu tiba-tiba menangis tersendat-sendat, yang membuat Rina terbangun dari tempat tidurnya. Di sanalah mereka mulai saling cerita, siapa Gio dan siapa Rina, yang akhirnya Gio jujur namanya adalah Ricky, dan foto itu adalah orang tua saya, ujar
Pinocchio kepada Rina. Maka kala itu Rina pun hampir pingsan mendengar semuanya. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka adalah saudara kandung. Dari sanalah mereka minta ampun dan menyesal yang sedalam-dalamnya dan menangis tiada terhenti karena mereka sudah dikaruniai seorang anak. Mereka tak bisa pikirkan bagaimana status dari anak mereka dan harus dengan cara apa. Mereka harus bayar semua kesalahan mereka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya sudah terjadi. Maka mereka pun pasrah dengan semuanya dan diakhiri penyesalan. Mereka malam itu berencana pagi harinya harus segera pergi dari rumah Rina agar warga tidak tahu kejadian yang sudah menimpa mereka. Untuk kelanjutan kisah ini, jika teman-teman ingin mengikuti kisah nyata ini, maka tonton di part yang kedua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Mohon di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.